Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Kami bersama dengan Ibu, yaitu salah satu warga masyarakat dari Desa Matani, Desa Penfui Timur, Ibu Erni Lasa. Ya, Ibu Erni Lasa. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Ibu Erni Lasa dengan topik proses pembangunan polisi tidur yang dibangun tidak sesuai dengan syarat. Jadi Ibu, di sini kami ingin bertanya sedikit terkait dengan polisi tidur yang dibangun di sekitaran rumah Ibu. Jadi kami ingin bertanya, Bu, polisi tidur yang dibangun ini dibangunnya sejak kapan? Apakah sudah lama atau baru-baru saja? Baik, polisi tidur yang dibangun itu tanggal 20 Desember 2024. Oh, berarti baru-baru saja. Iya. Oke. Nah, kami ingin bertanya juga, apakah polisi tidur yang dibangun ini sudah sesuai dengan atau polisi tidur yang dibangun ini atas dasar koordinasi dari desa ataupun kelurahan. Kalau di sini desa ya, Bu. Iya. Koordinasi antara desa dan dinas perhubungan terkait dengan pembangunan polisi tidur ini atau tidak? Tidak. Kami masyarakat, kami ambil inisiatif sendiri. Karena anak-anak banyak di lorong sini. Jadi sepakat orang tua di sini ada bersama RT, kami sepakat buat ini polisi tidur ini karena anak-anak di sini umur mulai dari 1 tahun sampai dengan umur 5 tahun. Oke. Nah, jadi Ibu, sesuai dengan fungsi dari pembangunan polisi tidur sendiri, yang dimana fungsinya untuk mengendalikan kelajuan pesepeda motor atau pengendara mobil lainnya, dan juga untuk mengurangi kebisingan. Nah, tadi Ibu sempat bilang kalau pembangunan polisi tidur ini dibangun atas inisiatif RT dan masyarakat setempat. Nah, dan ada juga anak kecil yang sering bermain di bagian jalan ini. Nah, berarti secara tidak langsung alasan dari pembangunan polisi tidur yaitu mengurangi kecelakaan ya, Bu. Iya. Oke. Nah, apakah pernah ada kejadian yang membangun rasa masyarakat dan RT untuk lebih tepat membangun polisi tidur ini? Iya, ada. Karena Pak RT punya anak kan main di sini toh. Iya. Jadi sudah sengaja Pak RT po anak kan lari dari sini, kencang dari sana. Jadi sampai di sini pas ada Maksimum yang lewat. Ini anak juga sudah tahu bahwa ada motor yang mau lewat. Iya. Jadi dia langsung lari potong motor, akhirnya motor tabrak dia sudah. Oh, oke. Nah, karena polisi tidur yang dibangun ini tidak sesuai dengan koordinasi antara desa dan dinas perhubungan. Nah, apakah dari Desa Penfui Timur di sini, khususnya di Matani, sudah terjadi atau sudah ada sosialisasi dari desa ataupun dinas perhubungan terkait dengan pembangunan polisi tidur? Belum. Tidak ada. Dari pemerintah tidak ada. Tidak ada. Oke. Berarti karena kurangnya sosialisasi saja, makanya antara RT dan juga masyarakat dengan penuh inisiatif sendiri membangun polisi tidur ini. Oke, jadi dari sini saya bisa tarik kesimpulan bahwa pemerintah harus memperhatikan setiap jalan-jalan yang ada di desa, kelurahan ataupun di. Nah, apakah ada undang-undang atau dasar hukum yang mengatur itu? Membangun polisi tidur tersebut dengan menggunakan karet, balok, juga bakteri yang tidak baik. Jadi tidak ada sosialisasi secara langsung dari dinas perhubungan terkait pembuatan polisi tidur. Tetapi Halo, perkenalkan saya Jessica, saya Fena, saya Nadila, saya Mimi. kami dari mahasiswa Universitas Cendana, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini kami dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang begitu seru, yang dimana topiknya pembangunan polisi tidur yang harus didasarkan atas koordinasi desa atau kelurahan dan dinas perhubungan. Tanpa memperpanjang
panjang waktu, kita akan memulai dengan beberapa narasumber hebat yang sudah saya perkenalkan tadi, yaitu yang pertama ada Vena. Oke, jadi menurut saya nih di Kota Kupang bukan menjadi hal baru ya kalau kita bahas tentang polisi tidur. Tentu banyak sekali polisi tidur yang dibangun dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, apakah ada undang-undang atau dasar hukum yang mengatur itu? Baik, terima kasih. Jadi pembuatan polisi tidur itu ada dasar hukumnya, yaitu pembuatan polisi tidur diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. Dan Peraturan Menteri Perhubungan ini juga telah dirubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 pada tahun 2021 dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, berarti itu undang-undang tuh sudah ada. Iya, sudah. Nah, apakah sejauh ini ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan maupun desa ataupun kelurahan terkait dengan pembangunan polisi tidur? Jadi diambil dari fakta sosial yang kami ambil kemarin pada saat wawancara terhadap masyarakat Konflik Timur, masyarakat memberikan penjelasan terhadap kami bahwa tidak ada sosialisasi dari Menteri Perhubungan tentang pembuatan pembangunan polisi tidur maupun dengan syarat-syarat strategi pembuatan polisi tidur. Oke. Nah, yang tadi saudari jelaskan di Desa Konflik Timur ya wawancaranya, dan itu tidak ada sosialisasi. Nah, karena tidak ada sosialisasi, berarti itu polisi tidur yang dibangun itu tuh dibangun atas inisiatif masyarakat. Iya, benar. Apakah yang dibangun oleh inisiatif masyarakat itu sendiri itu sudah sesuai dengan prosedur yang diberikan meskipun tidak ada koordinasi atau tidak? Mereka membangun tidak sesuai karena mereka membangun sesuai dengan inisiatif masyarakat karena tidak adanya sosialisasi dari Menteri Perhubungan tentang ini pembangunan polisi tidur. Jadi masyarakat itu berinisiatif membangun polisi tidur karena mereka melihat ada banyak sekali kejadian seperti kecelakaan yang terjadi di sekitar lorong rumah mereka. Makanya mereka berinisiatif untuk membangun polisi tidur untuk menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan. Oke, meskipun tidak ada koordinasi ataupun sosialisasi di masyarakat, itu bagus ya. Oke. Nah, karena tadi di Desa Konflik Timur itu tidak ada sosialisasi dan polisi tidur yang dibangun pun tidak sesuai. Nah, apa sih kriteria khusus dalam pembangunan polisi tidur itu? Mungkin dari segi ukuran, dari segi tinggi, lebar, ataupun warna yang dapat membedakan antara polisi tidur dan aspal atau jalan biasanya. Oke, jadi dari kriteria pembangunan polisi tidur itu, pembangunan polisi tidur itu dimaksimalkan dengan tinggi sekitar 12 cm, lebar 15 cm, dan diharuskan menggunakan cat berwarna hitam putih atau warna kuning. Tujuan dari menggunakan warna tersebut agar di saat malam hari, saat pengguna jalan menggunakan kendaraan dari jarak tertentu, mereka bisa melihat bahwa di depan itu ada polisi tidur karena ada pantulan dari cat yang mereka buat di atas polisi tidur. Jadi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan, maka mereka menggunakan warna tertentu di atas polisi tidur. Oke, berarti secara garis besarnya polisi tidur ini dibangun bukan hanya untuk menghindari hal-hal tidak terduga, misalnya kecelakaan atau menghindari kecelakaan, tapi juga dari segi warna tadi ya dapat mengatur atau mengurangi dan lebih mengatur risiko kecelakaan dan penyelamatan kepada pengendara. Oke, berarti luar biasa juga ya. Jadi mungkin itu sekian. Di sini kita bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu ada Nadila. Oke, jadi Nadila, apa sih pengawasan dari pemerintah terkait dengan pembangunan polisi tidur ini? Oke, sebenarnya dari dinas sudah mengeluarkan surat perintah dari seluruh lurah dan desa untuk terkait pembangunan polisi tidur tersebut dan sudah harus berkoordinasi dengan dinas perhubungan. Oke, kalau itu terkait dengan surat edarannya. Tapi meskipun sudah mengeluarkan surat edaran, tentu ada masyarakat yang dengan penuh kelalaiannya mereka membangun polisi tidur itu tanpa ada koordinasi dengan dinas perhubungan. Nah, kalau untuk dinas perhubungan sendiri, apakah ada pengawasan secara langsung? Misalnya nih, mereka tuh secara langsung untuk mengawasi itu, apakah ada? Ada, seperti contohnya tuh di Kelurahan Kuku. Satpol PP itu turun langsung menerbitkan polisi tidur tersebut karena polisi tidur yang ada di Kuku
keadaannya sudah tidak baik lagi. Seperti mereka masyarakat membangun polisi tidur tersebut dengan menggunakan karet, balok, juga baterai yang tidak baik. Jadi polisi tidur tersebut dapat merusak usia jalan. Banyak ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk itu, apakah ada sanksi pidana ataupun ada, ini kan terus pelanggaran ya, karena merusak fungsi sosial. Apakah ada sanksi pidana kepada orang-orang seperti ini atau tidak? Oh, untuk perbuatan tersebut ada pidananya seperti 1 tahun pidana penjara dengan denda 24 juta. Oke, jadi untuk orang-orang seperti ini, dia dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara, 1 tahun penjara dan denda minimal 24 juta. Oke, jadi sudah cukup ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mendengar video ini, jangan coba-coba untuk membangun polisi tidur dengan sembarang, karena sudah ada aturan yang mengaturnya. Oke, kita bersama dengan narasumber yang berikut, narasumber yang terakhir. Di sini ada Mimi. Nah, Mimi, saya ingin bertanya terkait dengan sosialisasi ya. Karena beberapa narasumber sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi secara langsung dari dinas perhubungan ataupun dari desa terkait dengan pembangunan polisi tidur ini. Nah, apa sih kendala yang dialami dari dinas sehingga mereka tidak melakukan sosialisasi? Mungkin tidak ada sosialisasi secara langsung dari dinas perhubungan terkait pembuatan polisi tidur, tetapi adanya surat edaran terkait pembuatan polisi tidur. Oke, jadi untuk menurut saya sendiri ya, untuk surat edaran itu tidak begitu efektif dalam menyerahkan masyarakat, apalagi untuk negara Indonesia yang menetapkan yang namanya fiksi hukum, di mana masyarakat tidak mengetahui apa itu undang-undang yang telah berlaku, tetapi karena adanya fiksi hukum, jadi ditetapkanlah bahwa masyarakat telah mengetahui dan menerima itu. Jadi mungkin kedepannya kita perlu mengajukan kepada dinas ya untuk melakukan lebih lanjut terkait dengan surat edaran ini. Oke, baik, kita sudah berbincang secara luas, kita sudah membahas banyak hal terkait dengan pembangunan polisi tidur ini, yang dimana untuk pemerintah Kota Kupang yang tidak melakukan sosialisasi, sehingga ada keputusan dari masyarakat sendiri untuk membangun polisi tidur itu. Nah, jadi ini jadi PR besar nih untuk dinas perhubungan untuk melakukan polisi tidur, untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan polisi tidur. Dan bukan hanya PR kepada dinas saja, ini juga menjadi PR kepada teman-teman yang menonton video ini ataupun kepada kita sebagai masyarakat. Kalau ingin membangun polisi tidur, setidaknya kita menghubungi pihak-pihak yang berwenang. Dari yang paling dasar duluan, misalnya ada ketua RT, ada ketua RW, ada pun desa ataupun dusun di situ. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.